わかるだろ。はい。まだやめといた方がいいんじゃないかね。Oke, assalamualaikum para omnivora, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen, yang pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking huti-huti Indonesia Nusantara tercinta. Langsung saja kita ke ceritanya dan bekicrot. Akibat berhasil mengalahkan pedang terkutuk itu, Hyakkimaru berhasil mendapatkan pendengarannya. Namun ia masih belum terbiasa dengan suara-suara yang baru ia dengar. Untuk meredakan suara yang baru masuk, Dororo mengikatkan sebuah kain ke kepalanya Hyakkimaru dan bersamaan dengan kemunculan Ayakashi burung yang menyerang mereka.おや、坊やたちだね。兄貴。Ya, saat Hyakkimaru melemah akibat belum terbiasa dengan pendengaran barunya, beruntung sang kakek muncul membunuh Ayakashi itu. Dan ternyata Hyakkimaru terkena demam dan Dororo mengajak kakek itu untuk mencari obat di kota seberang sungai. Namun sang kakek tak mengizinkannya karena kota tersebut sedang bersiap untuk berperang melawan sekutunya sendiri. Kota tersebut adalah klan Sakai, sekutu dari desa Daigo. Dan jika ke sana sama saja bunuh diri. Hingga Hyakkimaru terganggu dengan pembicaraan mereka dan kakek langsung memintanya untuk terbiasa dengan suara-suara yang terus ia dengar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dororo terbangun karena mendengar suara yang nyaman di telinganya dan berusaha mencari sumber suara itu. Dan ternyata itu suara nyanyian wanita yang sedang di tengah sungai. Dan Hyakkimaru mendekatinya hingga mendadak ia langsung pingsan. Ya, demam Hyakkimaru terus memburuk dan mereka dipersilahkan untuk merawat Hyakkimaru di rumahnya. Wanita itu bernama Mio, nggak pakai motor. Faktanya Mio tak sendiri di rumah tersebut. Ia hidup dengan anak-anak korban perang yang kehilangan ayah ibu mereka dan bahkan tubuh mereka. Tak lama kemudian sang kakek melanjutkan perjalanannya untuk mencari jalan teraman agar terhindar dari perang. Berpindah pada Daigo yang desanya mengalami gagal panen karena kemarau yang berkepanjangan. Ditambah pasukan akan bersiap berperang untuk melawan klan Sakai, pasti butuh perbekalan yang cukup. Kembali pada Mio yang melihat demam Hyakkimaru semakin parah dan akan mencari obat ke kota klan Sakai. Berpindah pada sang kakek yang menemukan tempat yang cocok untuk persembunyian dari peperangan. Namun sayang, tempat itu dijaga oleh Ayakashi. Hingga saat Mio sudah kembali dari kota, ia disambut oleh Hyakkimaru di sana dan meminta Mio untuk bernyanyi karena nyanyiannya membuatnya nyaman. Hingga kakek itu kembali dan memberikan kabar gembira dan serta kabar buruk tentang persembunyian yang aman dari perang. Namun kabar buruknya ada seekor Ayakashi di sana yang menjaga tempat itu.
Mendengar hal itu, Yakimaru bergegas menghampiri Ayakashi itu dengan ditemani sang kakek. Sebelumnya sang kakek sudah melarang karena tubuhnya belum sangatlah pulih. Kembali kepada Mio yang berencana akan bekerja pada dua klan yang sedang konflik untuk mencari tambahan uang. Karena sebentar lagi mereka akan pindah rumah yang dimaksud kakek tadi demi terhindar dari perang. Namun salah satu anak yang ia rawat, Take namanya, menolak karena hal itu sangatlah berbahaya. Namun saat Mio sedang pergi untuk tidur karena ia bekerja waktu malam, Dororo berjanji pada Take akan mengawasi Mio diam-diam untuk menjaganya. Singkat cerita, hari menjelang gelap. Tampak dua prajurit dari Daigo sedang berjaga di perbatasan klan Sakai. Tiba-tiba Mio muncul meminta pekerjaan pada musuh desanya. Di sisi lain, Dororo yang bersiap melawan kemunculan monster itu. 大丈夫かい？まだやめといた方がいいんじゃないかね。今さね。Ya, pada akhirnya monster undur-undur tapi maju itu berhasil dikalahkan, yang membuat Yakimaru bisa berbicara. Tapi sayang, ia harus kesakitan karena kakinya harus terputus. Sementara itu Dororo yang berhasil mengikuti Mio, ia pun terkejut karena Mio melakukan perkembangbiak pada tentara penjaga untuk mendapatkan uang lebih. Dan saat ingin kembali ke kuil, Dororo bertemu dengan Yakimaru yang terluka dengan kakinya yang terputus. Singkat cerita, pagi pun tiba bersamaan Mio yang sudah pulang dari kerja malamnya. Dan kaget melihat keadaan Yakimaru yang terluka parah, Mio pun langsung membersihkan tubuhnya. Dan Dororo yang bingung harus bersikap bagaimana pada Mio setelah mengetahui pekerjaan Mio tadi malam. Demi hanya untuk mendapatkan uang, ia rela berkembang biak. Berpindah pada Tahumaru yang meminta izin pada ayahnya untuk ikut serta dalam perang melawan klan Sakai. Namun sang ayah tak mengizinkannya karena Tahumaru masih terlalu dini, dan meminta ibunya untuk membujuk sang ayah untuk mengajaknya dalam peperangan. Namun sang ibu tak bisa berbuat banyak dan cukup kecewa, ia langsung pergi berkuda bersama dua rekannya. Dan masih sedikit curiga pada ibunya karena setiap pencapaiannya tentang bela diri, perburuan, boyah berkali-kali, tapi sang ibu merasa biasa saja, tampak tak begitu bangga padanya, seperti ada yang disembunyikan dan meyakini pasti ada perhatian untuk yang lain selain dirinya. Berpindah pada prajurit Daigo yang mereka akan merencanakan serangan dadakan kepada klan Sakai dan meminta kepada semua prajurit untuk waspada setiap mata-mata dari klan Sakai. Dan saat Dororo sedang di anak tangga, ia melihat Mio yang akan berangkat bekerja. Namun faktanya Mio sudah mengetahui bahwa Dororo mengikutinya hingga tahu pekerjaan aslinya. Namun Mio tak mempermasalahkannya hal itu karena ia juga melakukan hal itu hanya untuk bertahan hidup di tengah kekacauan perang ini terjadi. Dan Dororo bercerita bahwa ia dan ibunya adalah seorang berkelana. Walaupun saat sulit apapun dan selapar apapun ibunya, pekerjaan berkembang biak adalah salah satu pekerjaan yang tak mau dilakukan ibunya. Namun ibunya harus mati dengan keadaan kelaparan. Dan kembali memuji Mio yang masih berusaha bertahan hidup demi yang lainnya juga sama hebatnya seperti ibunya. Dan tak mau larut dalam kesedihan, Dororo menyemangati Mio untuk meraih semua yang telah hilang akibat peperangan berlangsung dan bersama mewujudkan cita-citanya untuk mempunyai sawah dan kebun sendiri agar tak repot-repot bekerja pada orang lain. Dan saat Yakimaru berlatih, seorang bocah bernama Take memperlihatkan pedang hasil pungutannya pada Yakimaru yang mungkin bisa membantu melawan monster undur-undur maju itu. Dan saat Mio di tengah jalan, tampak seorang prajurit pengintai yang melihat Mio keluar masuk ke wilayah musuh. Dan saat tengah malam, saat semua sedang tertidur, Yakimaru mencoba menantang monster undur-undur itu lagi, yang hingga membuat awan seketika berubah gelap seakan mendung.
Ya, saat monster undur-undur tapi maju itu sudah mati, hujan pun berhenti, disusul dengan terbelahnya salah satu patung iblis. Kembali pada Hyakimaru akibat pertarungan itu membuat kakinya kembali. Namun tiba-tiba timbul asap dari arah kuil. Ya, setibanya di kuil sekelompok pasukan Degu membantai anak-anak dan Mio di sana. Dan hal itu terjadi karena mereka curiga bahwa Mio adalah mata-mata dari klan Sakai. Pasalnya ia sering keluar masuk wilayah musuhnya. Dororo yang melihat Mio pun langsung menghampirinya, namun digagalkan salah satu prajurit itu dan hendak mau dibunuh. Tiba-tiba Hyakimaru langsung memotong tangan prajurit itu dengan pedangnya. Dan ini nih yang kerennya. Dan mengetahui Mio yang sekarat akibat ulah mereka, Hyakimaru sangat marah dan murka. Seakan ditanya, "Kamu kapan nikahnya?" Iya, anjir keren banget. Mengetahui Mio dan anak-anak dibantai mereka, Hyakimaru hampir menampakkan sikap monsternya, menyisakan satu prajurit yang berhasil kabur. Dan Dororo berusaha menenangkan Hyakimaru, langsung memeluk Mio dan untuk pertama kalinya untuk mulutnya berucap nama Mio, nggak pakai motor. Dan setelah menguburkan semuanya tanpa yasinan, dengan haru keesokannya mereka melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dororo kejatuhan sebuah keranjang dari atas pohon. Ya, mengetahui sebuah ancaman, Hyakimaru langsung menyerangnya. Yang ternyata itu adalah sebuah ayakashi yang sedang memangsa warga. Dan monster itu menyerang Hyakimaru serta menjebak tubuh Hyakimaru dengan jaringnya dan monster itu segera kabur. Entah lama kemudian Dororo melihat sebuah desa yang tak jauh dari lokasinya. Namun seseorang yang masuk ke sana harus diberi tanda pengenal karena desa tersebut sedang tidak baik-baik saja. Banyak kasus penculikan di desa tersebut. Dan Dororo berasumsi jika yang muncul para warga pasti adalah ayakashi, dan jika berhasil membunuhnya pasti mereka mendapatkan imbalan. Ya, singkat cerita, pagi pun tiba. Kita diperlihatkan seorang penduduk desa yang bernama Yajimaru yang menemukan seorang wanita terkapar di dekat bunga. Ya, faktanya itu adalah sosok monster laba-laba yang menjelma sebagai manusia yang tubuhnya melemah karena terkena serangan Hyakimaru semalam. Dan pria tersebut mengajaknya untuk beristirahat ke rumahnya. Dan saat menyiapkan makanan, Yajimaru memperkenalkan namanya dan menanyakan balik nama wanita itu. Karena menjawab tak mempunyai nama, Yajimaru memberikan sebuah nama Ohagi. Dan setelah memberinya makanan, Yajimaru langsung izin untuk keluar sejenak. Berpindah pada Dororo yang bertanya tentang tulisan apa yang tertempel di sana kepada Yajimaru kebetulan yang sedang ada di sana, dan mengatakan bahwa ada sayembara untuk siapa saja yang bisa menangkap penculik maka akan mendapatkan hadiah, dan hal itu cukup menjadi kesempatan bagi Dororo. Lalu kita diperlihatkan sebuah penambangan yang diawasi para prajurit dan tiba-tiba terjadi longsor. Kembali pada Ohagi yang masih belum puas dengan makanan manusia dan menginginkan korban manusia lagi, lalu bersamaan dengan Yajimaru yang pulang dari bekerja. Dan saat Yajimaru melihat sebuah kecoa dalam mangkuk,
Yajiro langsung membuangnya tanpa membunuhnya, dan hal itu cukup membuat Ohagi bingung kenapa tak membunuhnya. Tapi menurut Yajiro semuanya berhak hidup, maupun serangga ataupun manusia. Dan hal itu cukup membuat Ohagi terkejut karena ada manusia yang masih baik sepertinya. Langsung Yajimaru menawarkan semangkuk makanan lagi, dan setelah itu menyuruhnya bergegas untuk tidur. Namun Ohagi yang aslinya adalah monster, ia membutuhkan korban manusia untuk memulihkan kekuatannya. Namun ia mencegah niatnya untuk memakan Yajimaru dan memilih untuk menghabiskan nasinya. Dan masih cukup heran pada Yajimaru, manusia pertama yang begitu baik padanya. Ternyata Dororo dan Yakimaru semalaman mencari monster itu belum ketemu hingga pagi menjelang. Singkat cerita, siang pun tiba. Dororo melihat sayembara yang telah berubah, bahwa yang berhasil menangkap penculik akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat pada sebelumnya, karena diketahui semalam tadi telah ada korban lagi yang menghilang. Yang hal itu justru membuat Dororo bingung manusia atau monster pelakunya. Pasalnya semalaman ia berkeliling tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Malam pun kembali dan kondisi Ohagi semakin melemah. Ditambah tak adanya BPJS, atau jangankan BPJS, dokter bidan Kang Sunat saja tak ada. Karena faktanya desa tersebut dilarang meninggalkan desanya tanpa izin, dan mayoritas mereka bekerja di tambang yang hasil tak menentu. Namun Yajimaru berjanji akan membantu Ohagi untuk keluar dari desa ini. Tapi sayangnya Ohagi tak bisa membayar jasa Yajimaru. Namun Yajimaru hanya minta ia tetap hidup. Ngok. Dan saat mereka kabur melihat jalan pintas agar aman dari penjagaan, mereka bertemu dengan Dororo yang sedang mencari pelaku penculikan. Dan saat Dororo merasa yakin bahwa wanita itu monster yang sama yang di hutan, Dororo meminta Yajimaru untuk segera menyingkir. Sempat kaget Ohagi disebut monster, namun Yajimaru langsung pasang dada melindungi Ohagi. Dan faktanya kita akan dibuat terkejut bahwa yang selama ini yang menculik warga adalah Yajimaru sendiri. Bukan menculik, melainkan membantu mereka untuk melarikan diri dari desa yang kejam ini, karena mereka terus dipaksa untuk bekerja. Dan hal itu diketahui oleh para penjaga. Dan lebih mengejutkan lagi bahwa sayembara itu hanyalah sebuah pancingan dan tak ada hadiah yang dijanjikan. Yang hal itu membuat Dororo terkejut. Ya, dan Ohagi langsung menyerang mereka dan langsung memukbang mereka. Dirasa Yakimaru hendak menyerang, Yajimaru mengajak Ohagi untuk melarikan diri. Ya, namun sampai di tempat jalan rahasia, yaitu sebuah gua yang akan membawa mereka ke arah luar. Namun tiba-tiba para prajurit yang menyusul menusuk dada Yajimaru. Disusul dengan Yakimaru yang ikut menyerang Ohagi, namun Yakimaru harus terpental. Dan saat hendak kembali menyerang, Yajimaru meminta kepada Ohagi untuk tidak membunuh lagi. Karena Yajimaru banyak membantunya, Ohagi pun menurutinya. Dan Yakimaru membiarkan mereka pergi. Oke, sekian dari part 3. Kita next lanjut ke part 4. Jika kalian suka, tolong klik like, subreke, dan share biar saya tetap semangat dalam merangkum cerita, dan pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking ukti-ukti Indonesia Nusantara tercinta. Dan saya Zuan undur diri dan sejajaran kepengurusan anggota yang bertugas. Dadah.